Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali pada materi pelajaran TIK kelas 9 dengan bab pengolahan data dan model komputasi umum dengan subbab pengolahan data, dan pada materi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat mempraktikkan penerapan fungsi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP dengan benar. Anak-anak, pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai fungsi aritmatika dan fungsi logika. Saya sudah menerima tugas dari kalian dan sebagian besar dari kalian masih ada banyak yang salah. Mengapa salah? Yang pertama, banyak di antara kalian yang tidak menggunakan rumus atau formula. Ingat ya anak-anak ya, ketika kalian tidak menggunakan rumus atau formula itu bisa dilihat. Jadi jangan sekali-sekali kalian membohongi. Yang kedua, kalian mengirim tugasnya itu dalam bentuk screenshot. Itu selalu saya kembalikan kalau ada yang mengirim dalam bentuk screenshot, karena yang saya butuhkan itu dalam bentuk Excel. Ingat ya anak-anak ya, tanamkan pada diri kalian bahwa tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kalian mau berusaha dan mencoba. Jadi agar kalian lebih memahaminya, silakan kalian simak baik-baik. Kalian simak step by stepnya. Tulis jika perlu materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti yang sudah saya jelaskan pada tujuan pembelajaran tadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, di mana kedua fungsi ini tergabung dalam fungsi lookup. Cara singkatnya, agar kalian lebih memahami, fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah untuk menggabungkan data induk dan data baru. Contohnya, di sebuah koperasi itu untuk buku IPA kelas 7, 8, 9 itu berbeda. Kelas 7 buku IPA-nya itu harganya 10.000, kelas 8 20.000, dan kelas 9 30.000. Kemudian pegawai koperasi ini akan memasukkan data berdasarkan kelasnya. Misal ada anak yang baru membayar uang bukunya, misal namanya Angel dari kelas 7 mau bayar buku IPA. Nah, buku IPA kalau kelas 7 ini harganya berapa? Nah, itu nanti bisa kita cari dalam data induk tadi. Seperti itu. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu sesuai dengan nama awalnya ya, V itu berarti vertikal. Digunakan untuk mencari data dalam bentuk tabel secara vertikal. Tabel referensi yang digunakan dalam VLOOKUP ini itu judul kolomnya terletak di atas, sedangkan datanya itu menurun secara vertikal ke bawah. Untuk formula yang digunakan pada fungsi VLOOKUP dapat kalian lihat pada slide, di mana nilai kunci itu adalah nilai yang diajukan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci itu harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Sedangkan tabel data itu adalah range data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu atau referensi yang saya bilang data induk tadi yang akan dibaca. Nah, range pada tabel data ini berisikan data-data yang digunakan untuk mengisi hasil yang diharapkan. Kemudian ada nomor kolom, itu adalah nomor urut kolom untuk pembacaan tabel referensi, dimulai dari kolom paling kiri, dimulai dengan indeks ke-1 atau nomor 1 dan seterusnya. Yang terakhir adalah tipe data. Tipe data ini ada dua, yaitu true dan false. True digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada range tertentu. Sedangkan tipe data false digunakan jika nilai datanya itu pasti. Tipe data true bisa juga kalian gantikan dengan angka 1, sedangkan tipe data false bisa kalian ganti dengan angka 0. Bila penulisan tipe data ini tidak kalian gunakan atau
kalian hilangkan, maka secara otomatis fungsi VLOOKUP yang kalian gunakan mengacu pada tipe data true. Nah, saya yakin pasti kalian bingung jika tidak langsung mempraktikannya ya. Jadi sekarang silakan kalian lihat tutorial yang akan saya berikan untuk penggunaan fungsi VLOOKUP ini. Anak-anak, di sini saya mempunyai data penjualan buku di koperasi. Di sini ada nama siswa yang membeli buku, kemudian ada kelasnya, dan ada harga buku yang masih kosong. Nah, harga buku yang masih kosong ini akan kita ambilkan dari tabel referensi atau data induk dari daftar harga buku yang ada di bawah ini. Maka caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi untuk menuliskan rumusnya, kita klik untuk yang harga buku pertama adalah harga buku IPA ya. Jadi Angel kelas 7 membeli buku IPA, itu kira-kira harganya berapa gitu ya. Lalu kita klik, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita beri tanda kurung buka. Kemudian kita masukkan nilai kuncinya. Nilai kuncinya ini adalah pada kolom kelas itu anak-anak ya. Angel itu berada pada kelas 7 sehingga kita klik yang kelas 7 ini. Kemudian beri koma untuk pemisah. Sekarang kita masukkan tabel referensinya atau data induknya. Data induk di sini adalah daftar harga buku itu ya anak-anak ya. Jadi kita blok mulai sel B21 sampai E23. Kemudian kita beri koma. Nah, anak-anak agar ketika nanti kita mengcopy rumusnya atau menarik rumusnya ke bawah itu tidak terjadi error, maka sebelum dan sesudah huruf B dan E itu kalian harus memberikan tanda absolut. Tanda absolut itu seperti tanda dolar itu ya anak-anak ya, es coret. Caranya kalian klik yang hijau-hijau pada rumusnya itu. Kemudian kalian kalau sudah muncul biru-biru ini, muncul di blok gitu ya, kalian klik lagi. Kita pilih yang bawah sendiri itu anak-anak ya. Jadi di depan dan belakang B dan S itu diberi absolut. Caranya kalian ke ataskan panahnya. Kalau sudah silakan kalian klik di luar. Nah, sekarang yang kita masukkan adalah nomor kolomnya. Di sini IPA berada pada nomor kolom 2 ya anak-anak ya. Jadi kita hitung mulai kelas. Kelas itu berada pada nomor kolom 1, IPA 2, matematika 3 dan bahasa Inggris 4. Jadi di sini kita tuliskan angka 2. Kemudian beri koma lagi. Kemudian yang terakhir tipe datanya kalian tuliskan false. Kenapa false? Karena di sini data kita itu sudah pasti, sudah berada pada range daftar harga buku itu. Kemudian kalian beri kurung tutup dan enter. Nah, sudah kan? Sudah masuk, maka harganya adalah 10.000. Sekarang kita tarik ke bawah atau kita copy rumusnya ya anak-anak ya. Caranya kalian klik harganya ini, harga 10.000-nya ini, kemudian kalian klik isi, lalu tinggal kalian tarik seperti ini. Nah, sudah selesai. Anak-anak, untuk mengisi kolom harga pada buku matematika dan buku bahasa Inggris, caranya sama seperti tadi, hanya saja yang beda adalah pada nomor kolomnya. Jadi silakan kalian teliti lagi berapa nomor kolom dari buku matematika dan bahasa Inggris ya. Nah, yang kedua adalah fungsi HLOOKUP. Sesuai dengan namanya juga ya, H itu berarti horizontal. Horizontal itu berarti mendatar. Jadi ingat ya, kalau vertikal itu menurun, horizontal itu mendatar. Fungsi HLOOKUP ini digunakan untuk mencari data dalam bentuk horizontal atau mendatar. Tabel referensi yang digunakan dalam fungsi VLOOKUP ini, judul kolomnya itu terletak di samping, sedangkan datanya itu terletak di kanannya.
Untuk formula pada HLOOKUP sama seperti VLOOKUP ya anak-anak ya, hanya bedanya pada nomor kolom dan nomor baris. Jadi kalau HLOOKUP itu sama, ada nilai kunci yang merupakan nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. Kemudian ada tabel data yang merupakan ring dari tabel yang berisikan data referensi untuk membantu mengisikan hasil yang diharapkan. Kemudian ada nomor baris yang merupakan nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya. Kemudian yang terakhir ada tipe data, sama ada true dan false. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan rumus HLOOKUP ya anak-anak ya. Jadi kita akan mengisikan kolom subsidi ini dengan data induk dari tabel referensi daftar nominal subsidi. Jadi kalian tuliskan sama dengan HLOOKUP. Kemudian kalian beri tanda kurung buka. Untuk nilai kuncinya sama seperti tadi ya, berada pada sel C7. Kemudian beri pemisah koma. Lalu kalian blok mulai sel H20 sampai J22. Kemudian beri koma lagi. Nah, anak-anak, sama seperti tadi, kita harus mengabsolutkan pada sel H20 dan J21 nya ya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian pada nomor barisnya kalian tuliskan angka 2, karena untuk baris pertama itu yang kelas itu, kemudian baris 2 nya itu adalah subsidi. Kemudian karena datanya itu pasti, maka tipe datanya adalah false. Enter. Nah, di sini sudah muncul subsidinya adalah 10.000. Kalian copy rumusnya sama seperti tadi. Tinggal ditarik saja. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian silakan hitung sendiri jumlah dan jumlah dibayarnya. Nana, untuk tugasnya seperti biasa, silakan kalian buka Google Classroom kalian download format tugasnya. Ingat ya, di download, bukan ditulis ulang, karena kalau ditulis ulang itu menyengsarakan diri kalian sendiri. Saya sudah mempermudah dengan membuat formatnya, jadi kalian tinggal menuliskan rumusnya saja, tidak perlu ditulis ulang. Kemudian kalau sudah, tugasnya silakan dikirim di Classroom masing-masing. Jangan lupa dikerjakan, ingat tidak ada yang sulit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.